boleh menanggapi terkait sosial media hari ini lagi rame terkait ada seorang selebgram yang menjadi korban malapraktik di sebuah klinik yang mengakibatkan dia kejang-kejang dan koma, akhirnya sampai dia melakukan terapi bicara segala macam. Itu menanggapi seperti apa sih, Pak? Saya menanggapinya ya, kita kalau misalnya mau operasi plastik ya, surgery atau OP, ya sebenarnya kita harus ditangani sama dokter yang tepat. Jangan tergiur dengan harga yang murah mungkin ya, dengan sesuatu yang oh iya langsung, oh iya operasi OP kan OP itu adalah sebuah proses ya. Jadi kita harus cek darah dulu, cek gula dulu, apakah ada bisa bekas kah, apakah ada pendarahan kah, itu kan bisa ada cek darah. Nah, orang-orang yang melakukan OP itu termasuk salah satu selebgram kita yang kena imbasnya, mungkin tidak melewati prosedur yang tepat, dokter yang salah. Mungkin kejadiannya adalah sistem tubuhnya juga nggak dicek gitu. Jujur kalau pengalaman OP atau operasi plastik pun saya pernah gagal, tapi saya nggak bilang operasi yang mana yang gagal, tapi sempat membuat jadi kayak stiker scars atau keloid itu bisa ya. Jadi ya nggak bisa salahin dokternya juga, nggak bisa salahin sama prosedurnya gimana, kita harus cek darah juga, kita harus cek kesehatan, apakah ini mendukung dengan anestesia, apakah ini mendukung dengan terapi atau obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kita pra atau pasca OP, itu harus diperhatikan. Tapi Kak Roy sendiri pernah ada pengalaman nggak sih mau sampai gagal atau sempat terhambat lah gitu saat proses anestesi, proses operasi gitu ya? Proses terhambat ada ya, kalau kalian bisa cari tahu juga ada di sosial media jejak. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Aku kayak masih gimana ya? Aku nggak bisa bilang dokter yang mana. Cuma salah satu lah. Aku sempat mengalami kegagalan itu. Ini ada sedikit scar di sini. Kalau kalian bisa lihat nih, ya kayak tanda gitu. Oh, untuk foto ntar kita lihat ya. Tapi Kak Roy, kan setahu saya orang yang ingin melakukan anestesi atau operasi itu tidak langsung kita datang baru tindakan kan, pasti ada kayak cek darah dulu ya, seminggu sebelumnya. Mungkin apa aja sih Kak, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan gitu? Sebelum tindakan operasi kita harus cek darah dulu, apakah kita ada gula, apakah itu akan membekas keloid atau tidak. Kemudian dicek darah, kayak aku juga darahku tuh kental, cair, maksudnya sekali keluar dikit nggak bisa berhenti gitu. Ada sistem metabolisme tubuh aku yang agak kurang oke kalau lagi dikit terluka. Nah itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian setelah operasi atau pasca operasi, makanan juga harus kita jaga. Yang amis-amis, sate kambing, kemudian ikan, kecap, hal-hal seperti itu nggak boleh dilakukan dulu. Setelah pasca operasi pun, pasca kan sesudah ya, pasca operasi pun kita nggak boleh berat-berat kerjanya, nggak boleh jongkok-jongkok, nggak boleh aku mohon maaf kayak kita lagi buang air besar lalu jaden kayak gitu-gitu. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya. Pak, tapi apa menurut Kak Roy sendiri apa sih yang mengakibatkan kalau bahwa sampai akhirnya si perempuan ini mengalami kejang-kejang, akhirnya koma juga 1 bulan, bahkan dari menurut penuturan si wanita ini dikatakan kalau beliau ini sempat diduga kerasukan oleh yang punya klinik. Mungkin seperti apa sih? Enggak lah, kalau kerasukan karena saya pakarnya supranatural dan spiritual ya, saya bisa bedain ini bukan kerasukan, tapi ini sistem prosedural tentang metabolisme tubuh yang nggak support dengan obat tertentu atau obat anestesi tertentu yang bisa mengakibatkan kayak gini. Sebenarnya aku juga nggak berani cuap-cuap banyak ya tentang medical atau tentang medis, karena saya juga nggak paham. Tapi kalau untuk kerasukan sih harusnya enggak ya. Harusnya bukan kerasukan. Harusnya bukan kerasukan. Tapi hal tersebut terjadi itu karena dosis yang terlalu tinggi kah atau? Pasti dosis yang terlalu tinggi itu bisa nyebabin kayak gitu. Makanya harus ada komposisi obat yang tepat. Dengan biasa kalau sebelum seminggu operasi, tanya dulu sama dokternya
ada riwayat gula nggak, ada riwayat pendarahan nggak. Terus dites di sininya, darahnya cocok nggak dengan anestesi. Apabila itu misalnya, ini yang setahu saya, lalu kita nggak tahan dengan anestesi tertentu atau obat tertentu, kita kayak ngalamin namanya kayak sedikit epilepsi ringan. Iya. Jadi epilepsi itu disebabkan oleh bentrokan obat salah satu A dan satu B. Nah itu akan terjadi. Jadi ya sebenarnya bukan kesurupan ya. Iya. Saya ngerasanya bukan. Tapi kabarnya Waduh, itu harus ditelusuri ya dengan kondisi siapa yang bedah ya. Karena dokter kan banyak. Kebutuhan dokter yang dia pakai beda sama teman-teman artis yang pakai. Mungkin ada dokter yang mulai baru-baru dibanderol harga murah pun coba-coba ada, ya saya nggak bisa bilang sih, karena agak no comment sih kan itu. tapi menurut kakak sendiri, kalau misalnya kan tadi kakak bilang 1 minggu sebelum itu pasti dokter tanya kayak ada gula ke apa segala macam. Kalaupun misalnya terbukti si calon pasien ada gula segala macam, apa yang harus dilakukan Kak? Sedangkan dia Iya. pengen kayak, gue pengen Iya. operasi banget nih gitu. Selain gula itu, gula harus dinetralisir dulu sampai titik nol, titik dimana setara. Biasanya tuh kayak saya nggak berani bilang nih apa ya H2B1C atau apa, itu terserah lah. Masih cek darah, pasti dinilai harus normal dulu. Dan yang orang ini ada darah tinggi apa enggak nih gitu kan. Reaksi terhadap tubuh, terhadap bius gimana nih, itu juga harus dicek seminggu sebelumnya. Setelah tindakan pun kita harus kontrol. Nah itu yang paling benar sebenarnya. Tapi ya kejadian yang kemarin dengan selebgram itu ya saya nggak bisa bilang salah siapa. Tapi yang saya tahu ajak prosedural seperti itu. Banyak kok dokter-dokter yang bagus di Jakarta dan Korea. Jadi Vietnam juga ada. Itu tergantung. Banyak sekarang, saya tidak bilang siapa yang tergiur, beberapa orang tergiur dengan harga murah, dengan promosi yang terlalu dar-dar, dan mungkin seperti apa nih Kak? Ya sangat-sangat disayangkan sekali dengan promosi-promosi murah ya. Cuma aku pengen nunjukin satu potong sih, boleh nggak sih? Jadi kayak gitu, kita nggak boleh tergiur dengan sebenarnya dengan harga yang murah. Kita harus benar-benar seleksi gitu, benar-benar seleksi banget supaya kita tuh jangan kena jadi korban. Ini adalah salah satu foto yang aku share. Salah satunya seperti ini. Ya, kelihatan nggak? Ya. Aman ya? Oke, deh ya. Jadi gini, maunya murah misalnya, tapi ternyata kualitas enggak, harus dicek sih dari tes darah, dari dari jam terbang dokternya juga. Ya aku mungkin salahku di sini bukan salah dokternya juga ya. Salahku adalah saya punya riwayat pendarahan, menggumpal tuh darah di operasi aku.